l'accord de protection des investissements, ça donne un cadre juridique. On oublie que d'avoir ces accords, ça amène de la sécurité pour les investissements. Kalau kalian mendengar nama Swiss, yang pertama kali terlintas di benak kalian, kemungkinan besar tuh yang pertama jam tangan. Kalau nggak coklat. Yang ketiga, ya perbankannya ya. Bank Swiss itu udah sering banget lah disebut orang ya. Gue punya simpenan nih di Bank Swiss gitu ya kalau gaya-gayaan. Atau ya yang terakhir ya wisata alamnya. Yang kita juga udah tahu ya bagus banget gitu. Asri. Tapi dari 4 hal itu, bukan itu yang jadi alasan kenapa kita, Indonesia, mau kerjasama sama Swiss. Karena alasan terbesar Indonesia mau kerjasama sama Swiss ini benar-benar mengejutkan nih. Karena ini suatu hal yang sebetulnya ya bukan bidangnya kita ya, bukan bidang yang kita kuasai. Apa itu? Teknologi. Bayangin aja Swiss itu sampai menyebut kita itu ikan besar. Yang jadi pertanyaan, kok bisa negara macam Swiss, negara maju, tiba-tiba begitu tertarik dengan Indonesia sampai pengen bikin kerjasama. Nah, kalau kalian penasaran, jangan kalian skip video ini. Tonton terus sampai habis. Let's check this out. Di video sebelumnya nih, kita udah pernah bahas nih. Kalau Indonesia itu ya sebenarnya nggak perlu dibahas juga, udah rahasia umum lah ya. Indonesia itu kalau mau investasi, regulasinya itu ruwet. Bikin orang jadi males. Jangankan penduduk internasional, yang lokal aja blibet. Yang jadi trigger ya jelas seperti negara-negara luar ketika Prancis, Arab, sampai Swiss itu komplain. Kok susah banget gue mau naruh duit di tempat lu. Bukan mau narik lu, mau naruh. Kok susah banget. Mereka sampai komplain ya malu-maluin. Duta besar Swiss buat Indonesia yang namanya Oliver Zender bahkan sempat kebingungan. Dia datang ke Purbaya di suatu acara. Dia nanya, bro gimana sih caranya gue mau nanemin modal di Indonesia? Kok ribet banget. Ya tapi untungnya nih setelah Indonesia banyak nontonin Benix, pemerintah kita mulai berbenah. Karena kemarin di akhir bulan Juni, Swiss membuka hatinya dan mau kerjasama dengan Indonesia. Menurut ketua Swissman, itu Asosiasi Industri Teknologi Swiss, yang namanya Martin Hirzel, Indonesia itu bukan cuman pasar terbesar di Asia Tenggara ya. Kita tahu sendiri di Asia Tenggara yang penduduknya paling besar ya negara kita ini. Jadi Indonesia bukan cuman pasar terbesar bagi Swiss, tapi juga alat untuk melengkapi pengembangan teknologi, terutama hilirisasi mineral hingga penguatan sumber daya alam kedua negara. Dan Hirzel menganggap Indonesia sebagai ikan besar yang bersahabat. Tapi sebenarnya pujian Swiss buat Indonesia, dia bilang ikan besar ya bukan hal baru ya. Karena jauh sebelum pujian itu datang kita, hubungan ekonomi Indonesia dan Swiss emang udah erat sebetulnya. Swiss itu udah lama menjadi partner kita, menjadi salah satu investor besar di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat data dari CNBC, itu jelas kelihatan Swiss itu salah satu 5 investor terbesar di Indonesia. Contohnya di kuartal 1 tahun 2021 kemarin. Emang Singapura masih jadi negara pertama dengan realisasi investasi paling besar di Indonesia. Jumlahnya sampai 2,6 miliar dolar atau setara 46,8 triliun. Total investasi Cina ada sampai 1 miliar dolar atau setara 18 triliun lah. Lalu di bawahnya ada Korea Selatan. Investasi Korsel di Indonesia nih, negara K-pop ini, sampai 900 juta dolar atau setara 16 triliun rupiah. Ini nih yang lagi kita bahas, Swiss. Total investasi mereka ada sampai 466 juta dolar. Ya kalau kita rupiahkan nilainya sekitar 8,3 triliun. Jadi dari sini kita udah bisa lihat nih kalau perusahaan-perusahaan Swiss emang udah lama berpartner dengan Indonesia. Udah lama melihat Indonesia ini pasar yang seksi, yang menarik. Dan hubungan kita dengan Swiss nggak berhenti sampai tahun 2021 aja. Menurut data dari Antara, di tahun 2023, Indonesia itu berhasil mencatatkan surplus sebesar 2,21 miliar dengan Swiss. Itu nilainya setara dengan 35,88 triliun rupiah. Dari surplus dagang itu, Indonesia berhasil mencatatkan total nilai ekspor sampai 2,6 miliar dolar atau setara dengan 43 triliun rupiah. Sementara nilai impor Indonesia dari Swiss cuman sekitar 446 juta US dollar atau setara 7,21 triliun. Jadi di sini jelas kita surplus ketika berdagang dengan Swiss.
Bahkan sampai di tahun 2025 kita masih juga surplus. Menurut data dari Kemendak, di tahun 2025 Indonesia itu mencatat surplus dagang sampai 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 44,7 triliun. Di mana dari surplus itu Indonesia mencatat nilai ekspor sampai 4,8 miliar dolar atau setara dengan 82 triliun rupiah. Luar biasa ini, kita untung terus selama berpartner dengan Swiss. Jadi kalian gak usah heran kalau sampai saat ini nih, sampai tahun 2026 ini, udah ada sekitar 150 perusahaan dari Swiss yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya ABB, perusahaan teknologi elektrifikasi yang paling terkenal di dunia. Produknya yang paling awam dikenal ya saklar MCB. Jadi di rumah kalian nih, kalau kalian tahu di luar rumah kalian itu, pasti ada namanya yang semacam saklar listrik itu. Yang kalau ada konslet di rumah kalian, itu otomatis langsung turun, jetrak gitu. Itu dibuat sama ABB, itu produk ABB. Atau kalau mau yang lebih awam lagi nih, yang lebih dikenal masyarakat luas, ya produk-produk semacam Denkau, Milo, coklat KitKat, itu semua produknya Nestle, itu perusahaan Swiss. Tapi ternyata tak dinyana-nyana, 150 perusahaan aja itu masih belum cukup buat Swiss. Dia pengen investasi lebih lanjut, lebih besar. Karena bulan Juni kemarin, tepatnya saat Indonesia itu merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Swiss, pemerintah Indonesia dengan Swiss itu menandatangani lagi nota kesepahaman atau MOU tentang hilirisasi mineral dan logam. Menurut Duta Besar Indonesia buat Swiss yang namanya I Gede Ngurah Swajaya, ini udah jelas banget orang Bali. Indonesia itu bakal jadi mitra yang sangat potensial buat Swiss, khususnya dalam memperkuat rantai pasok industri Indonesia. Di sisi lain, investasi Swiss ke Indonesia juga akan memperkuat ekosistem industri Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya ini semua merupakan kesempatan besar bagi Indonesia yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya mengembangkan hilirisasi dan sedang memasuki babak baru untuk menjadi negara industri via hilirisasi. Bahkan Guy Parmelin, Presiden Swiss, itu sampai mengatakan Indonesia itu memiliki posisi strategis dalam hal penguasaan sumber daya alam, terutama logam dan mineral. Dia mengakui juga kalau Swiss itu miskin sumber daya alam, tapi kalau Indonesia ingin mengembangkan hilirisasinya biar punya nilai tambah nih, Swiss siap menyediakan teknologinya. Ya gimana lagi, Swiss jelas boleh sombong, layak mereka sombong sama teknologi yang mereka punya. Soalnya memang kenyataannya, menurut data dari Global Finance di tahun 2023, Swiss itu masuk top 5 negara dengan teknologi tercanggih di dunia. Urutannya kayak gini, yang pertama itu Korea Selatan, tempatnya negeri joget-joget. Lalu ada Amerika Serikat, lanjut lagi ada Taiwan, sahabat baik Cina, terus ada Denmark, dan barulah lagi-lagi udah kayak hobi di ranking 5 ada Swiss. Di bawahnya lagi ada Israel, Finlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi dari sini kita udah tahu nih kalau memang Swiss bukan negara yang punya tambang besar, bukan punya sumber daya alam melimpah, tapi mereka punya ahli bikin hasil tambang nilainya jauh lebih tinggi lewat teknologi pemurnian, teknologi otomatisasi, dan efisiensi industri. Lebih ngerinya lagi, kecanggihan Swiss dalam mengelola hasil tambang itu sampai-sampai nih sekitar 70% emas di dunia ini diprosesnya atau di refining itu di Swiss sebelum diekspor lagi ke negara-negara ya yang punya emasnya itu. Tapi kalian gak perlu heran lah kok bisa sampai ada angka 70% ini ya, kayak mitos saja. Tapi ya itu semua karena kilang-kilang refinery terkenal di dunia itu asalnya muaranya di Swiss. Contohnya kayak Metalor Technologies, Argor Heraeus, Valcambi, PAMP, dan bukan cuma kilang-kilang yang terkenal di kelas dunia. Karena Swiss ini memang mengikuti standar LBMA, London Bullion Market Association, Good Delivery, yang katanya terkenal lebih mudah diterima oleh bank sentral, ETF, dan pelaku pasar emas global. Kenapa? Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara, dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih, gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market
crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Dan pelaku pasar emas global. Kenapa? Karena kemurnian emasnya itu sangat tinggi, umumnya sampai 99,99% untuk investment grade bullion. Ini luar biasa ini. Nggak banyak negara yang bisa begini. Tapi apakah cuma jadi negara yang proses emas doang cukup bagi Swiss? Ternyata enggak. Karena faktanya dengan teknologi yang secanggih itu, negaranya berhasil mengekspor banyak barang jadi bernilai tinggi seperti emas batangan, platinum, perhiasan dengan nilai ekspor di tahun 2025 sampai sekitar 4.000 triliun rupiah. 4.000 triliun itu berarti hampir setara dengan APBN Indonesia. Ngeri. Lalu Swiss juga punya industri obat-obatan kayak vaksin. Nilainya itu sampai 2.000 triliun rupiah tentu ya. Lalu Swiss juga mengekspor bahan kimia industri. Nilainya sampai 900 triliun. Ada juga jam tangan. Ya itu udah terkenal semua lah, Rolex, Omega, Patek Philippe. Nilainya tuh kalau dihitung-hitung sampai 550 triliun rupiah. Nggak cuma itu aja, Swiss juga ekspor mesin industri, nilainya sampai 480 triliun. Dari 5 barang ekspor yang udah disebut tadi, kalian bisa lihat 4 diantaranya adalah barang jadi bernilai tinggi. Cuman bahan kimia industri doang yang bukan bahan jadi. Jadi dari sini kita udah tahu betapa canggihnya teknologi Swiss, berapa bisa kita andalkannya teknologinya si Swiss. Yang jadi pertanyaan, Indonesia gimana? Apakah dengan hadirnya Swiss jadi mitra kita di bidang hilirisasi, kita bisa naik level? Karena menurut website YCP Group, ini website resmi perusahaan konsultan manajemen dan strategi asal Singapura. Saat ini, tahapan hilirisasi Indonesia itu masih dalam tahap menengah. Jadi maksudnya tahapan hilirisasi menengah tuh gimana sih? Jadi secara umum, rantai nilai nikel itu dibagi jadi 3 tahapan. Yang pertama hulu atau upstream. Ini isinya penambangan dan ekstraksi biji nikel. Lalu kedua menengah, midstream. Ini isinya pengolahan dan pemurnian atau biasa disebut peleburan dari biji nikel jadi NPI atau nickel pig iron atau ferronickel. Ataupun diolah menjadi HPAL, high pressure acid leach, jadi MHP, mixed hydroxide precipitate. Yang hijau-hijau maca itu loh. Lalu yang ketiga nih, tahap ketiga, hilir atau alias downstream. Ini yang pengen kita capai, yaitu manufaktur bernilai tambah tinggi. Seperti produksi prekursor baterai, katoda, sel baterai hingga kendaraan listrik. Buat info aja nih, sebelum adanya larangan ekspor biji nikel tahun 2020 nih, zamannya Jokowi, Indonesia itu dominannya jadi negara upstream, hobinya ekspor biji nikel. Ibaratnya ya cuman ekspor bahan mentah doang ke negara lain, nilainya ya jelas kecil, cuman $23 sampai $53 atau setara ya 400.000 sampai 900.000 per ton. Tapi setelah keluar larangan ekspor biji nikel, Indonesia itu naik kelas jadi negara midstream. Kita nggak bisa lagi dibodoh-bodohi negara barat. Oi jualnya yang masih mentah aja dong, gue gak mau beli yang udah diproses. Kita gak mau lagi begitu. Berkat larangan itu kita juga bisa memproduksi nickel matte yang nilainya juga jauh lebih tinggi, berkisar $15.000 atau setara 280 juta per ton. Jadi balik lagi nih ke pertanyaan awal, apakah hilirisasi di tahap midstream buruk bagi Indonesia? Faktanya enggak, karena secara harga nilai produk kita naik 652 kali lipat. Dari yang tadinya cuma $23 per ton, sekarang jadi $15.000 per ton. Dan jelas itu kabar baik. Tapi apa kita selamanya mau jadi negara midstream? Nggak mau jadi negara downstream. Padahal dengan bantuan yang ditawarin sama Swiss, kita bisa naik level lagi jadi negara downstream. Yang artinya kita bukan cuman memproduksi ferronickel atau nikel maca, udah nggak lagi main di level itu. Tapi kita udah menjadi negara yang produksinya bahan jadi, kayak sel baterai yang nilainya jadi $18.000 atau 300 juta. Hingga kendaraan listrik yang nilainya jelas lebih tinggi,
sampai 300 juta rupiah, 600 juta, bahkan sampai 900 juta kalau yang mewah. Sebenarnya pelan-pelan kita memang udah menuju tahap downstream. Cuma menurut artikel dari Warta Ekonomi Beijing Automotive Industry Corporation, salah satu produsen otomotif terbesar di Cina, itu sedang dalam tahap peluncuran mobil listrik murni pertama di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah betul Swiss bisa bikin Indonesia naik level? Apa betul kita bisa memanfaatkan teknologi tinggi Swiss, bikin nilai tambah komoditas andalan kita naik? Apa buktinya? Ternyata jauh sebelum kerjasama Swiss dan Indonesia ini berlangsung, Swiss sudah banyak berjasa bagi pabrik tembaga di Chili. Apa yang Swiss lakukan? Jadi sebelum Swiss datang untuk memproses biji tembaga, ada satu perusahaan tembaga di Chili itu membutuhkan 15 sistem otomasi tambang untuk mengontrol berbagai fasilitas pendukung, kayak kipas ventilasi, kompresor, konveyor, pompa air, CCTV, dan lain-lain. Atau simpelnya dalam satu pabrik ada satu komputer untuk AC, satu komputer untuk kipas, satu komputer untuk konveyor, dan lain-lain. Melalui perusahaan yang tadi nih, ABB, dia melihat 15 sistem otomasi itu ya nggak efisien, ribet. Lantas apa yang dilakukan ABB? ABB menggabungkan 15 sistem kontrol yang tadinya kepisah-pisah itu jadi satu pusat kendali. Apa hasilnya? Waktu pengambilan keputusan dan respon jadi lebih cepat. Biaya operasional dan pemeliharaan jelas menurun. Konsumsi energi berkurang sampai 10%. Resiko berhentinya produksi, downtime, itu juga ikut berkurang. Sementara di lain sisi efisiensi produk itu meningkat. Operator memiliki kendali penuh terhadap penggunaan energi dan bahan baku melalui satu sistem kontrol terintegrasi. Bahkan berkat bantuan ABB, Chili Revenue Codelco, itu salah satu perusahaan tambang tembaga Chili, revenue-nya naik 62%. Dari sebelumnya 10,5 miliar dolar atau setara 188 triliun rupiah di tahun 2005, atau tepatnya nih sebelum ABB masuk. Dan setelah ABB masuk, revenue-nya naik jadi 17 miliar dolar atau setara 300 triliun di tahun 2007. Artinya ada kenaikan sampai 120 triliun kurang lebih hanya dalam waktu 2 tahun. Yang menjadi pembeda apa di situ? Ada atau tidaknya ABB. Dengan berhasilnya Swiss nih melalui perusahaan ABB di sektor tambang tembaga di Chili, kita juga jadi ikut pede buat kerjasama di sektor yang berkaitan tentunya ya dengan tembaga, yaitu industri kereta api. Mungkin banyak yang udah lupa nih tentang kerjasama strategis ini, tapi sebenarnya kita udah sempat bahas tentang betapa mengerikannya penjajahan Jepang terkait kereta api bekas di Indonesia. Bertahun-tahun industri kereta api kita diperbudak Jepang guys. Sejak tahun 90-an kita udah impor ratusan kereta api bekas dari Jepang dan udah menggadaikan ratusan miliar rupiah untuk beli kereta bekas. Sekali lagi nih gue ulangin, bekas. Ya tapi sebenarnya salah satu faktornya kenapa ya karena harganya jauh lebih murah ya, itu jelas namanya juga bekas. Ternyata bukan cuman lebih murah guys, lebar jalur rel Indonesia dan Jepang itu udah dirancang sama, yaitu 1067 mm. Artinya apa? Indonesia memang sudah dirancang sama Jepang sejak bertahun-tahun buat ketergantungan impor kereta Jepang ya, meskipun nggak harus bekas sebetulnya. Jadi kita mau nggak mau ya impor terus. Karena ukuran rel kita ya sama, kalau enggak kita harus rombak total. Untungnya pemerintah kita sadar nih, ya nggak bodoh terus maksudnya. Bahwa nggak mungkin juga kita selamanya ketergantungan kereta bekas Jepang. Gimana kalau di masa depan Jepang punah karena udah nggak bikin anak. Ya pada akhirnya Inka mulai bikin kereta dalam negeri. Apalagi saat ini Inka itu udah menggandeng Stadler, raksasa kereta api Swiss. Jadi Indonesia itu udah makin pede nih untuk perlahan-lahan lepas dari jajahan Jepang. Dan sebenarnya Stadler memang udah menjalin kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 2019. Ini tahun-tahun Covid nih kalau kalian ingat. Nilai investasinya saat itu mencapai 100 juta dolar atau sekitar 1,7 triliun rupiah untuk memproduksi 125 gerbong per tahun yang akan ditingkatkan menjadi 1000 gerbong per tahun. Buat teman-teman yang belum tahu nih, untuk satu gerbong Inka itu rata-rata dihargai 8 miliar rupiah per gerbong. Katanya nih dengan bantuan Stadler, Inka mampu memproduksi 1000 gerbong. Artinya nih kalau Inka berhasil produksi 1000 gerbong, omzet mereka bisa naik jadi 8 triliun. Ini artinya omzetnya PT Inka itu meningkat 700% atau 8 kali lipat dari yang sebelumnya 1 triliun jadi 8 triliun. Ini kalau kita asumsikan satu gerbong Inka itu ya dihargai 8 miliar per gerbong. Tapi kalau kita pikir-pikir, ngapain pula ya perusahaan kereta api Swiss jauh-jauh investasi triliunan rupiah di Indonesia?
Jawabannya sebenarnya simpel, karena Indonesia itu bukan cuman pasar, tapi juga jadi pintu masuk Swiss, masuk ke Asia yang populasinya lebih dari 4 miliar orang. Ini jelas market yang luar biasa. Tentunya kebutuhan kereta api mereka juga akan terus meningkat dan transportasinya juga akan berkembang cepat. Artinya kalau Swiss bisa memproduksi kereta dari Indonesia, maka biaya logistiknya jauh lebih murah dan akses ke negara-negara Asia ya juga jadi jauh lebih mudah. Penetrasi mereka jauh lebih dalam. Makanya kita nggak usah heran dengan hadirnya Stadler di Indonesia dan buka pabrik hingga puluhan hektar di Banyuwangi. Indonesia berhasil ekspor puluhan bahkan ratusan kereta ke berbagai negara di dunia ini. Contohnya tuh kalau kalian baca di Detik Finance, Inka itu sudah berhasil ekspor 15 gerbong kereta ke Filipina. Lalu ada lagi di Kumparan, Inka itu berhasil ekspor 250 kereta ke Bangladesh. Kurang besar lagi, ada lagi kalau kalian baca di Detik, Inka itu juga udah berhasil ekspor 450 gerbong kereta ke New Zealand. Jadi kalau menurut kalian kerjasama Indonesia-Swiss ini kabar baik nggak? Karena ternyata lewat kerjasama ini kita bisa menjadi negara dengan sektor teknologi tinggi kayak yang Swiss punya. Dan harapannya tentu Swiss juga dapat membawa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini bisa memproses kekayaannya di dalam negeri sehingga menambah nilai jual sumber daya alam Indonesia di dunia internasional. Dan tentunya karena kita ini channel investasi, menurut kalian emiten apa nih yang paling diuntungkan dari kerjasama antara Indonesia dengan Swiss? Coba tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu dan tetanggamu kalau kamu merasa video ini bermanfaat. So, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.